Lanjut belajar Azure. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mendeploy Debian Server di Azure. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Windows Azure. Itulah brand Azure sebelum di rebrand menjadi Azure atau Microsoft Azure. Ya. Nah, nama Windows Azure ini memberi persepsi bahwa kita tidak bisa menginstal Linux itu ke Windows Azure. Padahal dari dulu bisa. Gitu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita menginstal Linux. Salah satunya yaitu adalah Debian. Ya bisa dibilang distro favorit saya itu ke Azure. Gimana caranya? Yuk kita coba. Untuk membuat Debian server di Azure, pertama-tama kita buka Azure Portal di portal.azure.com. Lalu kita pilih Create Resource. Nah, pastikan Anda pilih tipenya adalah virtual machine, kemudian kita create virtual machine ini. Oke, kita biarkan di bagian atas untuk sama. Oke. Virtual machine-nya kita namakan Debian Azure ya. Nah, untuk region pastikan Anda pilih yang terdekat dengan Anda ya. Kalau saya karena di Indonesia saya pilih yang terdekat itu adalah Southeast Asia. Oke. Availability option ini adalah apakah Anda akan men-serving ya user dari beberapa regional berbeda, misalkan regional Asia Tenggara, regional Asia Timur, regional Asia Selatan, dan regional Australia. Microsoft memiliki banyak regional yang berdasarkan data centernya ya. Apakah Anda akan melayani regional itu multiple ya. Nah, kalau pada demo ini Anda bisa memilih availability zone-nya berbeda kalau misalkan Anda melayani beberapa regional berbeda. Tapi kalau pada demo ini karena kita cuma coba-coba aja, kita pilih no redundancy required ya, karena kini cuma uji coba aja ya, biar lebih murah gitu ya. Nah, untuk all image, nah seperti kelihatan di sini sudah ada Ubuntu-nya, berarti kan Linux, any Linux mestinya udah ada ya. Nah, tentu saja udah ada, tapi kita perlu pilih jenis Linux yang mana. Kita see all image. Nah, di sini sudah tersedia template-nya Debian 10 Buster. Oke. Tapi saya nggak mau Windows Debian 10 karena kalau nggak salah yang terbaru itu bukan 10 tapi 11. Nah, tinggal kita search aja Debian. Dan memang Microsoft itu menyediakan 2 versi terbaru dari Debian Server gitu ya. Nah, saya prefernya adalah Debian paling baru, Bullseye. Oke, kita pilih Gen 1 atau Gen 2. Tentunya kita pilih yang lebih baru aja ya, Gen 2. Oke. Nah, untuk size, nah kita see all size. Nah, size ini adalah berapa virtual core, kemudian RAM, dan juga nanti juga Anda butuhkan maximum IOPS. IOPS itu adalah seberapa cepat kita akan melakukan baca tulis ke hard disk gitu ya. Tentunya baik itu vCPU atau virtual core, RAM, dan max IOPS, semakin kombinasinya semakin besar, itu akan semakin mahal gitu ya. Nah, karena kita di sini cuma uji coba aja, kita akan pilih yang tipenya menggunakan tipe D ya. Dan kita pilih yang dia 8 core, kita ambilnya 32 GB ya. Nah, ini. Oh, harga per bulan lumayan. Tapi kita nggak akan pakai 1 bulan, kita hanya pakai beberapa menit aja. Oke. Authenticated type public key ya, saya nggak set advance itu, saya pakai password. Oke. Username, Anda tentu saja tidak bisa menggunakan root. Oke. Kita akan menggunakan username-nya adalah Sagi. Passwordnya, masukkan password Anda. Oke, inbound port. Inbound port ini adalah port yang diperbolehkan untuk dari eksternal untuk mengakses ke dalam virtual machine kita atau ke virtual server Debian kita ya. Dari sini dia menyediakan beberapa port yang sifatnya umum.
seperti port 80 dan 443 ya. Itu adalah untuk untuk web server ya. Kita enable aja semuanya. Oke, selanjutnya ada Slack Disk. Microsoft menyediakan 3 flavor disk, itu adalah standar hard disk drive, itu yang paling lambat biasanya kita untuk development atau kita load yang tidak terlalu besar I/O-nya ya. Kemudian standar SSD yang lumayan besar, lumayan kencang, dan premium SSD yang paling kencang. Kita pakai yang paling kencang biar nanti loadnya lebih cepat ya. Sisanya kita biarkin aja untuk default. Oke, sisanya kita biarin default. Next. Oke, sini kita create. Kita tunggu sampai dengan virtual mesinnya kita selesai dibuat ya. Oke, Debian Server di Azure sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita ke Go to Resource. Nah, di sini kita udah dapetin IP ya, untuk kita mengakses ke server secara SSH ya. Lalu bagaimana kita mengakses Debian Server yang kita sudah buat di Azure? Caranya adalah kita install atau kita download ya, PuTTY. Anda bisa download PuTTY di putty.org. Tapi ada satu lagi yang mungkin kalau Anda pengguna Windows belum begitu menyadari bahwa di Windows sendiri sebenarnya sudah menginclude SSH client ya. Caranya adalah Anda buka PowerShell. Oke. Anda cuma tinggal SSH ke alamat server yang tadi kita buat. Oke. Nah, selanjutnya kita ke dulu untuk key fingerprint key-nya. Nah, passwordnya tadi kita buat. Ya, kita sudah masuk ke dalam Debian server yang tadi kita buat. Untuk Anda yang belum terbiasa menggunakan PowerShell atau melihat PowerShell mengakses SSH, saya akan gunakan PuTTY aja ya. Selanjutnya misalnya kita mau menginstal web server. Web server favorit saya adalah LightTPD. apt get install LightTPD. Oke, dia akan menginstal LightTPD beserta komponen-komponennya seperti biasa. Nah, sekarang kita coba akses menggunakan browser ya. Ya, kita sudah berhasil mendeploy web server Debian di Azure ya. Oke, itu tadi bagaimana kita mendeploy Debian server di Azure dan bagaimana juga kita mendeploy web server LightTPD di Debian pada Azure tersebut. Untuk sekarang itu dulu.